Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub Jaki ya, praktisi sektor pertanian. Sejak 2005 saya terus menggeluti pertanian ya di berbagai wilayah dan sudah terbukti saya sudah berhasil membuat kampung tangguh ya di Indragiri Hulu, Riau, 22 hektar. Kita mau bincang-bincang nih masalah kedelai karena kebetulan harga kedelai hari ini berapa? Di atas 11.000 Pak. Di atas 11.000 ya. Kedelai import itu di atas 11.000 berapa tepatnya? 11.200. 11.200 harga kedelai. Dulu waktu awal 2020 7.000 ya? Awal 2020. 2020 sekitar antara 7 sampai 8.000 Pak. 7 sekitar 8.000. Awal ya? Ya. 7.000 sampai maksimal 8 di bawah 8.000 kan? Di bawah 8.000. 7.500 kurang lebih itu. Itu di awal. Nah, sekarang loncat harga kedelai 11.200 pasaran. Nah, ini apa namanya? Kebetulan kan kita MOU ya dengan Kementerian Pertanian ya. Dengan Kementerian Pertanian. MOU sejak kapan tuh MOU? Akhir 2020 Pak. Akhir 2020 ya. Ya. Akhir 2020 kita MOU dengan Kementerian Pertanian untuk off-taker dan budidaya kan? Ya. Otomatis. Off-taker. Kemudian Rick, semenjak MOU itu apa aja yang dikerjakan sama Erik selama ini? Dari mulai MOU, kemudian kamu kan keliling ke Jogja, kemudian ke Palu, ke Banjarmasin, ke Lampung, ya, bersama-sama Kementerian Pertanian itu. Coba cerita dikit lah pengalaman. Hampir 1 tahun saya coba bergandengan dengan Direktorat AKABI. AKABI itu apa? Aneka Kacang dan Umbi. Oh, Direktorat Aneka Kacang dan Umbi. Yang membidangi itu ya? Ya, salah satu direktorat di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Ya. Saya bersama jajaran di Direktorat AKABI keliling di beberapa wilayah untuk memberikan keyakinan kepada petani bahwa untuk tahun 2021 ini ketika pemerintah memberi bantuan kedelai 2021 atau 2022? 2021. Waktu itu? Ya, selama hampir 1 tahun penuh. Memberi keyakinan kepada para petani bahwa di tahun 2021 ini pemerintah memberikan bantuan berikut off-takernya atau yang menjamin pasar. Karena sebelum itu tidak pernah ada jaminan pasar, Pak. Pemerintah hanya memberi bantuan, pupuk, benih, dan sebagainya, tetapi setelah panen diserahkan kepada petani, silahkan cari sendiri. Nah, karena banyak sekali keluhan dari petani, bantuan ada, tapi setelah panen kita juga repot menjual. Maka di tahun 2021 bersama-sama FKDB juga menjadikan penjamin pasar pastilah. Jadi alhamdulillah Pak, selama hampir 1 tahun penuh. Kemana aja, daerah mana aja yang udah didatangin dengan sama-sama Direktorat AKABI? Yang pasti di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat. Kita diundang di Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat. Ya. Kemudian di Semarang, di Jogja. Saya juga pernah diundang ke Banjarmasin, di Palu, di Lampung. Nah, jadi hampir selama 1 tahun ini, setelah melihat kondisi di lapangan, ternyata kalau kita juga tidak ikut mensupport ke para petani dalam hal budidaya, agak sulit. Karena para petani perlu edukasi, perlu diberi keyakinan. 2021 terimplementasi berapa hektar ya? Akhir 2021 kita coba menjajaki ini Pak, nanam berapa hektar? 45 hektar. Ya. Panen 45 hektar. Panen 45 hektar. Oke. 2021 bekerja. Ya. 2022 saya ingin tahu berapa yang sudah ditanam. Ini kan bulan Februari nih.
Ya. Atau rencana tanam 2022 berapa? Nah, kebetulan di Kabupaten Sukabumi mendapatkan bantuan benih, Pak, dari pemerintah seluas 1.200 hektar. Oh, sudah. Itu 1.200 hektar. yang Bantuan pemerintah. pemerintah ya? Ya. Bantuannya apa aja tuh? Benih, pupuk, pestisida, dan PHC. PHC. Ya. PHC apa? Pupuk hayati cair. Oh, jadi itu untuk 1.200 hektar. Nah, itu kan bantuan. Total bantuan pemerintah tahun 2022 berapa? Semua seluruh Indonesia. 52.000 hektar. Oh, 52.000 hektar. Ya. Saya dengar tadi Kementerian Pertanian dalam hal ini ya bersinergi lah dengan perbankan. Ya. Itu rencananya nanam mandiri ya. Betul, betul. Nah, itu gimana nih? Apa yang dimaksud dengan nanam kedelai bantuan pemerintah, nanam kedelai mandiri? Itu coba terangkan. Mandiri itu gimana? Jadi pemerintah itu punya satu target dari kedelai impor yang diimpor selama ini 3 juta ton, Pak. Inginlah sebagian dihasilkan oleh petani lokal. Ya. Targetnya pemerintah itu mudah-mudahan bisa sampai 1 juta ton. 1 juta ton. Estimasinya 1 juta ton, kalau hasil produktivitasnya 1,8 ton per hektar, maka perlu dibutuhkan sekitar 600.000 hektar. 650.000 hektar. Di seluruh Indonesia. 650.000 hektar. Ya. Ada lahannya? Ada, tersedia di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Nah, ini menarik pemirsa. Pemerintah mencanangkan di 2022 650.000 hektar. Ya. Saya bicara di beberapa media. Dan itu non APBN, Pak. Non APBN, ya, mandiri non APBN. Ya, mandiri. Jadi mandiri itu 100% dibiayai oleh KUR. Oleh KUR. Betul. Bisa oleh KUR, bisa. Pemirsa, saya pikir 25.000 saja. Ternyata 600. Sukabumi, Pak, itu. Sukabumi ya. Sukabumi saja. Rick, coba terangkan itu. Mandiri itu yang terlibat apa aja sih? Petani, optaker, apa aja keterlibatan di budidaya pertanian itu pada sektor mandiri itu? Ya, jadi mandiri ini sebenarnya lebih bebas karena tidak ini Pak, tidak terbentur dengan aturan-aturan baku yang biasa ada di pemerintahan. Kita bebas berekspresi lah di lapangan dengan petani. Petani yang sudah pernah kita jajaki, pertama kebutuhan itu benih yang pasti yang bisa tumbuh, Pak. Kualitas? Kualitas benih. Karena selama ini ada sedikit keraguan dari petani, benih yang diberikan ada beberapa yang tidak jadi. Nah, benih. Yang kedua? Pupuk. Yang ketiga? Optaker. Pasca panen. Optaker ya. Ya, optaker sebagai jaminan pasar. Modal? Modal juga diperlukan oleh petani. Dari untuk mana? Upah tanam. Nah, selama ini petani kan tidak memiliki. Pemirsa, apa namanya? Simpulnya udah kelihatan. Ya. Optaker sudah ada? Sudah ada. Petani sudah ada? Sudah ada. Kementerian Pertanian sudah kasih slot 650.000 hektar. Ya, betul. Tinggal satu kuncinya, perbankan. Ya, betul. Perbankan. Saya katakan tadi, sebelumnya, tadi bincang-bincang juga dengan petani ya. Ya, perbankan sangat ingin mengucurkan dana. Ya. Tapi banyak pengalaman data, begitu perbankan mengucurkan dana, macet. Ya, nggak bayar. Sering macet, sehingga petani ujungnya butuh dana nggak bisa dapat, bank juga uangnya jadi hilang. Nah, kali ini saya ditemani Pak Hikmat Taufik, di sini juga ada Jainal, Amri juga, ya. Gimana? Ya. Kira-kira FKDB siap nggak menjamin nih? Ya, yang ada di Sukabumi dulu deh, ya. Artinya menjamin kalau bank ini ngucurkan dana ke petani, uang bank itu balik beserta bunganya. Kan bunganya murah, 6%. Strateginya gimana nih Pak Hikmat? Kebetulan Pak Hikmat ini adalah tim budidaya kedelai juga bareng-bareng Pak Erik. Ini yang ngurusin keuangan ya. Nah, silahkan. Ya, terima kasih. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Erik terkait program ya. Program untuk penanaman kedelai seluas 650.000 hektar. Wah, keren. Nah, 650. Kita dari FKDB khususnya Divisi Pertanian
kita akan menyambut baik itu khususnya untuk wilayah Kabupaten Sukabumi. Cianjur masukin dong. Termasuk Cianjur. Bogor juga. Termasuk Karena itu tetangga Bogor. kita. Jangan lupa Cianjur, Bogor, Sukabumi. ya. Jadi tiga kabupaten. Jangan lupa itu. Tiga Saudara-saudara kabupaten kita itu. kita siap menjadi apalis, menjadi apteker juga untuk kelancaran dari budidaya kedelai itu sendiri, dan menjamin terhadap kelancaran dari pihak petani tadi yang disampaikan, kelancaran untuk angsuran khususnya di sini, termasuk di sini ada pokok dan bunga. Ini akan kita jamin karena apapun perbankan intinya harus lancar pembayarannya. Kalau nanti bank minta jaminan bisa nggak? Kita siap, Kita siap untuk ini pemirsa, begitu semangatnya nih. Kawan saya Pak Erik, Pak Hikmat, kalaupun bank minta jaminan, dijamin kan? Sesuai kemampuan. Sesuai sertifikat. Nih, Jenal sini Jen, tukar duduknya sini Erik. Nah, tukar sini. Nah, Jenal, nah, nih. Ini dia sebelah sini Jen. Ya, nah. Tadi Pak Erik yang terus berhubungan dengan Kementerian Pertanian, sehingga dia bawa informasi terbaru, kemudian langsung juga di lapangan. Pak Hikmat bicara keuangan, nah, Jenal sekarang bicara pupuk. Pak Erik tadi bicara bibit, ya, dan peluang. Jenal pupuk. Nah, ada motor dulu. Oh, ayo, masuk. Nah, Jenal bicara pupuk. Nah, gimana Jen nih, ya, supaya kualitas kedelai kita ini bagus. Pupuk apa aja yang akan diberikan? Silahkan. Ya. Ada kata saya dengar tuh ada Diptan 2, apa Diptan 2 itu? Baik, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan mungkin dalam kesempatan kali ini Pak, ya, bahwa kita dari FKDB memiliki satu divisi pertanian ini, sekaligus juga di dalamnya salah satunya adalah memiliki satu teknologi khusus dalam bidang pupuk. Jadi yang kita kenal selama ini dan saat ini sudah alhamdulillah sudah sampai ke mancanegara. Ekspor ya kemarin? Sudah ekspor. Kita lakukan ekspor ke Amerika karena kita sudah memiliki paten dari Amerika Serikat. Komposisinya? Nah, yang akan diberikan untuk kedelai? Untuk kedelai ini akan kita berikan satu komposisi yang menurut pengalaman kita dari 2017 kita sudah melakukan satu uji coba di hampir seluruh wilayah Indonesia yang mewakili dari barat, tengah, dan timur. Oh ya, berapa provinsi itu? 16 ya? Kita 16 provinsi sudah melakukan uji coba dan kita coba membuat satu formula yang dinilai atau dipandang dapat meningkatkan produktivitas dari kedelai ini. Ya. Yang formulanya apa? NPK? Ya, kita menggunakan unsur hara makro dan mikro tentunya. Makro, ya, betul. Tetapi yang lebih penting unsur mungkin di sini adalah sebagai satu elemen memperbaiki struktur tanah itu kita memiliki pupuk yang mengandung C organik yang sangat tinggi. Oh, C organik ya? Ya, C organik yang sangat tinggi di mana ini salah satu unsur yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Untuk lahan-lahan yang sudah lama dibudidaya secara terus-menerus dan secara berkesinambungan selama berpuluh-puluh tahun. Ya. Seperti itu Pak. Apa aja di dalam pupuk Diptan tuh? Kalau nggak salah tuh ada NPK, ya, urea, sama pupuk batubara ya? Betul. Jadi ada unsur-unsur makro, itu nitrogen, fosfat, kalium. Ya. Termasuk di dalamnya kebutuhan kalsiumnya juga kita penuhi. Dan unsur-unsur hara mikro dari yang terkandung dalam pupuk Putura. Kemudian paling utama adalah itu tadi yang saya sebutkan kandungan C organiknya. Ya, terima kasih. Kita bincang-bincang. Ya, kita tidak
tidak lagi menunggu. Kita hari ini berbuat. Kementerian Pertanian cukup hebat, dia sudah memberikan slot 650.000 hektar. Dan Kementerian Pertanian beserta timnya juga membentuk tim off-taker. Termasuk di dalamnya FKDB yang akan menyerap produksi dari 650.000 hektar. Kebutuhan bibit kita juga sudah disupport oleh Balai Benih, apa Balai Benih apa namanya? Balai Benih Biogen. Bogor. Oh, Balai Benih Biogen. Di mana itu alamatnya? Jalan Tentara Pelajar Bogor. Oh, di Bogor. Dia mau survei ke sini, lihat labeling dan lain sebagainya? Iya. Oke. Bisa. Dia nanam bibit di sini, kemudian label oleh dia sendiri. Label oleh dia. Baru kita, artinya bibit ini terjamin oleh Balai Benih Biogen dari Bogor. Itu Biogen milik pemerintah punya ya. Kementerian Pertanian juga kan? Nggak tahu. Salah satu dari Bisa. kementerian. Ya itu Biogen. Bibit udah nggak masalah. Pupuk oleh tadi Pak Jenal udah dikatakan juga tidak masalah. Keuangan juga kita mudah-mudahan dengar juga. Ya. Jadi petani kita didik, ya. Petani kita didik untuk bisa tepat waktu membayar utang. Ya. Kalau bank pinjaman bank kemudian kita bayar, wah bank tidak terbatas, berapapun ada. Maka ekosistem inilah yang akan kita bangun. Bersinergi dengan off-taker, bersinergi dengan petani, bersinergi dengan perbankan, bersinergi dengan penanggung jawab kita, bersinergi dengan Kementerian Pertanian. Mudah-mudahan jeritan pengusaha tempe dan tahu di Indonesia, ya, pada waktu yang akan datang bisa terpecahkan dengan budidaya kedelai Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.